Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi Industri 4.0 ini sebenarnya peluang atau ancaman? Tergantung. Kalau kita bisa melihat sebagai peluang, maka dia sebenarnya peluang kreativitas yang luar biasa untuk melahirkan ide-ide dan create bisnis dengan cara-cara baru. Tapi bagi orang yang tidak bisa melihat ini sebagai peluang, ya tentu saja dia jadi ancaman. Nah, yang menganggap ini sebagai ancaman umumnya adalah generasi tua. Generasi yang sekarang sedang menghadapi pensiun. Generasi baby boomers dan generasi X. Nah, sedangkan generasi Y dan generasi Z itu adalah generasi digital. Ya, yang lahir tahun 95 ke sini sampai sekarang. Nah, biasanya mereka karena sudah akrab dengan teknologi digital yang mengendalikan revolusi industri 4.0, mereka biasanya jauh lebih optimis untuk melihat peluang-peluang baru. Nah, gejalanya adalah adanya disruption atau disrupsi, gangguan perusahaan-perusahaan kecil, masif, gesit, ya, dan smart. Nah, biasanya akan mengganggu bahkan menggulung tikar bisnis besar raksasa, tapi yang pakai cara-cara lama. Misalnya dengan menggunakan internet ternyata orang bisa memiliki perusahaan taksi sendiri dan bergabung di aplikasi startup yang orang-orang biasa bisa menggunakan mobilnya sebagai taksi. Dan ini benar-benar menggulung perusahaan taksi yang lama. Begitu juga perhotelan, rumah-rumah kita yang biasanya kita sewakan sekarang kita tidak sewakan, ya. Kita buat hotel kita sendiri, kita kelola sendiri dengan bergabung di startup perhotelan. Kemudian perbankan yang dulu harus membuka banyak loket untuk menjangkau masyarakat, sekarang enggak, semuanya serba online. Sehingga banyak sekali bank-bank loketnya ditutup. Belanja yang dulu harus ke mall, sekarang mall semakin sepi karena orang belanjanya online, budaya online semakin rame pada saat kita pandemi. Dipaksa diajari online. Nah, inilah namanya disruption. Ya, kemudian sekarang lahir NFT, kripto, metaverse. Ya, teknologi energi hijau, semuanya serba elektrik, mobil listrik, motor listrik. Wah, ini teknologi ini begitu pesat sekali perkembangannya. Dan ini sangat mempengaruhi gaya hidup dan budaya kerja yang serba online. Ya, kemudian bisnis dan ekonomi juga berubah drastis. Nah, ini sangat membahayakan bagi orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan diri. Kaitannya dengan pendidikan sekarang. Kita punya masalah di link and match. Karena saya praktisi dan pengalaman saya yang di pendidikan dasar dan menengah, maka saya ingin memberikan perhatian dan sharing pengalaman apa yang kita hadapi di lapangan. Yaitu tentang link and match antara kurikulum dan kebutuhan di luar. Kalau dulu link and match itu berbicara tentang hard skill. Perusahaan banyak membutuhkan programmer, tetapi di sekolah, di SMK, pembelajaran programmer tidak seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Perusahaan membutuhkan kemampuan elektronik dengan standar tertentu. Ternyata di sekolah tidak diajarkan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, ini namanya tidak link dan match, ya. Tidak ngelink, tidak cocok antara kebutuhan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Nah, sekarang itu tidak lagi menjadi tren, tetapi ada kasus link and match baru, yaitu apa? Kebutuhan karakter dan soft skill. Beberapa tahun yang lalu, World Economic Forum mengumumkan hasil surveinya bahwa dunia industri nanti membutuhkan anak-anak yang memiliki kemampuan 16 skill yang dibutuhkan di era digital. Kebetulan akhir-akhir ini, yaitu tepatnya tanggal 22 September 2022, World Economic Forum mengumumkan lagi hasil survei mereka. Setidaknya ada 5 skill yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan di dunia. Yaitu 1, creativity. 2, digital skill, kemampuan teknologi digital. Ya, terutama untuk pemrosesan data dan new teknologi yang bersifat digital. Kemudian collaboration untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, nggak bisa sendirian sekarang. Karena kalau kita tidak bisa mengerjakan sendiri bukan berarti tidak bisa direalisasi, karena kita bisa kolaborasi dengan pihak lain. Kemudian global citizenship.
environmental stewardship. Ini sangat relevan dengan apa yang sudah dirumuskan lebih dulu oleh Kemendikbud. Jadi keren banget loh ini yang dirumuskan Kemendikbud ini. Coba ini mari kita bandingkan. Ada 6 yang dirumuskan Kemendikbud ya. Dan kemudian ternyata cocok dengan 5 yang diumumkan oleh World Economic Forum baru-baru ini. Yang pertama adalah spiritual. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, ini cocok ya, relevan banget dengan apa yang disampaikan oleh World Economic Forum, yaitu environmental stewardship, peka terhadap layanan lingkungan, berbuat baik kepada sesama, mempunyai hati, mempunyai rasa sosial yang tinggi. Nah, ini kan akhlak, cocok banget. Yang kedua adalah bernalar kritis. Ada di sini. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 poin. Ya, diantaranya spiritual, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Pertanyaannya, bagaimana implementasinya? Pekerjaan besar, bagaimana mengimplementasikan apa yang disampaikan Mas Menteri itu ke UPT, ke lembaga-lembaga pendidikan. Di pihak lain, fakta di lapangan yang sekarang kita rasakan, metode Juklak dan Juknis pengembangan karakter dan skill ini belum jelas. Harus ngapain begitu? Dengan karakter pelajar Pancasila yang sudah didefinisikan tadi. Juklak, Juknisnya harus seperti apa? Terus kemudian pengukurannya, apakah progres ini sudah efektif apa belum? Ngukur karakter dan ngukur soft skill itu masih belum jelas juga. Juga masih inkonsisten antara apa yang diminta untuk diajarkan di sekolah dengan kenyataan apa yang diminta oleh rekrutmen itu masih inkonsisten. Baik rekrutmen itu di pekerjaan dari pemerintah maupun BUMN, maupun rekrutmen mahasiswa. Lulusan SMA, di SMA diajari apa, di perguruan tinggi yang diminta apa. Contoh aja ya, yang sekarang baru-baru saja ini katanya tahun 2023 ini tesnya adalah skolastik dan tes potensi akademik. Nah, di SMA diajarkan enggak? Kalau di SMA masih diajarkan matematika, biologi, kimia, fisika, muatan lokal mungkin nggak tahu, mungkin bahasa Jawa atau menari atau. Nah, ini nanti di universitas diminta apa enggak? Ini masih kurang nyambung ya, apa yang diminta university dengan apa yang diminta diajarkan di sekolah. Begitu juga tes di BUMN atau di pegawai negeri sipil. Katanya kita diminta untuk mengembangkan karakter yang kuat. Katanya kebutuhan global itu adalah karakter dan soft skill. Kemudian mari kita sadari bahwa karakter dan gaya hidup, gaya belajar dari anak-anak sekarang ini sudah jauh berbeda. Anak-anak Gen Z itu punya sifat-sifat khusus yang beda dengan generasi sebelumnya. Nah, ini saya ambilkan dari People Guru, adalah perusahaan manajemen SDM yang bermarkas di California, Amerika Serikat. Dia mengadakan survei dan hasilnya adalah setidaknya ada 8 karakter Gen Z anak-anak sekarang. Pertama adalah sosial. Anak-anak Gen Z itu menghabiskan waktu sekitar 7,5 jam sehari. Mereka berhubungan dengan temannya, berhubungan dengan saudaranya, berhubungan dengan siapa saja, bahkan yang tidak dia kenal, melalui sosial media. Itu mereka sosialisasi itu 7 jam sehari. Sangat sosial. Meskipun secara fisik kelihatannya tidak ketemu, tetapi sebetulnya secara mental mereka itu di internet ketemu dengan banyak orang. Sangat sosial. Kemudian anak-anak Gen Z juga multitasker. Jadi mengerjakan sesuatu itu bisa sambil begitu ya. Disuruh ngantre itu sambil ngantre dia mengerjakan sesuatu. Tidak mau terus ngantre, fokus ngantre, enggak, dia mengerjakan yang lain.
Kemudian digital natives. Mereka itu adalah anak-anak yang dari lahir itu sudah kenal gadget. Jadi sebutannya adalah mereka ini generasi digital. Memang dunia digital adalah dunia mereka. Kemudian tech savvy, mereka akrab dengan teknologi. Semua persoalan ditanyakan ke internet, ke Google, ke YouTube, ke TikTok. Jadi kalau guru menjelaskan masih menggunakan cara lama di depan begitu ya, anak-anak suruh konsentrasi, dunianya sudah berbeda. Yang Anda hadapi ini beda dengan dulu waktu kita masih kecil. Interaktif, anak-anak lebih menyukai interaktif sehingga banyak bahasa Jawanya itu celemongan. Banyak mereka celetak-celetuk, itu kita nggak boleh baper karena memang anak sekarang begitu, interaktif. Dia nggak mau terus kita disuruh duduk begini terus kemudian Bapak Ibu guru menjelaskan. Stres nanti anak-anak pada ngantuk kalau dipaksa. Ngantuk atau dia less fokus. Tidak bisa fokus. Kemudian mereka lebih mandiri, lebih berani berekspresi. Anak-anak itu nggak malu bertanya, menjual. Nggak malu ya, lebih entrepreneur sekarang daripada generasi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah filantropis. Ini katanya people guru. Filantropis itu adalah berbaik hati kepada banyak orang, ingin berguna. Ya, bekerja sosial, memberi. Mungkin kalau bahasa kita ya akhlaknya bagus gitulah ya. Berderma, berjiwa sosial, peka terhadap kebutuhan sosial. Itu filantropik. Nah, dari sifat-sifat ini mestinya kita menyesuaikan diri bagaimana cara kita mengajar, tidak menggunakan cara-cara seperti zaman dulu. Sekarang saya ingin mengusulkan apa yang bisa kita improve di dalam kelas ini. Ya, yang pertama adalah tentunya interaktif kelas. Ya, mengajar dengan satu arah itu sudah usang ya, sudah lama, sudah kuno itu. Anak-anak nggak bisa konsentrasi dengan satu arah. Dia pasti celetukan, dia pasti celemongan. Dia pasti akan banyak bicara, banyak bertanya. Kemudian ya memang begitu. Dia itu anaknya suka lebih interaktif. Kemudian student center learning. Kalau dulu adalah teacher center, guru adalah pusat ilmu. Nah, sekarang student center learning. Diberikan tugas, berikan tantangan, berikan soal, suruh cari. Ya, mereka nyari dengan Google itu lebih cepat daripada Anda terangkan. Coba cari, kasih soal, cari di Google gitu, atau cari di internet. Nah, oleh karena itu maka ada yang namanya flip classroom. Flip classroom, kelas yang dibalik. Maksudnya bagaimana? Kalau dulu kelas itu adalah diterangkan dulu, setelah diterangkan baru dikasih tugas. Sekarang dibalik yang namanya flip classroom itu. Dikasih persoalan, ya, dikasih persoalan, kemudian tujuan pembelajarannya disampaikan, lalu mereka suruh cari sendiri jawabannya di internet. Mereka diskusikan dengan temannya di dalam FGD begitu, focus group discussion. Satu kelas mungkin dibagi 3 atau 4 FGD. Kemudian setelah itu mereka presentasi. Guru ini hanya mentor, hanya fasilitator, hanya memastikan bahwa caranya benar dan sangat mungkin ada cara-cara baru. Misalnya contoh matematika. Matematika Amerika dengan matematika Cina itu beda. Rumusnya beda, caranya beda, hasilnya sama. Nah, kalau kemudian anak menemukan cara yang berbeda dengan cara kita, kalau hasilnya sama, ya jangan baper. Bisa saja anak itu berbeda cara. Ya, itu sangat mungkin. Itu namanya flip classroom. Kasih tugas dulu, suruh pecahkan dia. Nanti presentasi. Kemudian project based learning atau project based coaching and mentoring. Jadi guru hanya sebagai mentor dan coach. Anak-anak dibuatkan proyek, ini bisa apapun. Bukan hanya prakarya. Kalau zaman saya kecil dulu, proyek itu adalah kalau nggak prakarya ya praktek di lab. Hanya itu proyek. Sekarang enggak, hampir semua materi bisa diproyekkan.
Karena diproyekkan maka pembahasannya tidak bisa 45 menit. Ya, kita kemudian menggunakan apa yang disebut sistem blocking. Blocking itu satu kali membahas satu topik. Itu bisa memakan waktu, kalau sekarang mungkin satu hari, satu pelajaran itu 45 sampai 90 menit atau 2 jam, ini bisa ngeblok itu bisa sampai 10 jam. Begitu. Mungkin separuh hari sekarang dan separuh hari besok, begitu. Itu ngeblok bisa satu topik sampai tuntas. Kenapa? Karena sistemnya project. Ya, pakai sistem blocking. Kemudian kelas yang kolaboratif ya, kolaborasi, yaitu FGD tadi, berkolaborasi satu sama lain. Bahkan di dalam proyek, itu kadang-kadang ada satu hal yang tidak bisa dikerjakan anak, itu boleh didandake. Didandake itu apa? Dipesankan ke bengkel itu boleh, yang penting ide dari dia. Pembuatan prototipenya boleh dibuatkan ke bengkel. Atau ada sesuatu yang dibuatkan orang tuanya, itu boleh. Itu namanya collaboration. Karena dalam kenyataan hidup ini kadang-kadang juga ada yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Dan kemudian kita outsourcing-kan. Akhirnya menjadi sebuah prototipe, menjadi sebuah hasil yang bisa ditampilkan meskipun ada komponen tertentu yang kita tidak bisa bikin sendiri. Mungkin beli transistor misalnya, mana mungkin kita bikin sendiri. Ya, akhirnya kita beli transistor. Itu sebetulnya sudah kolaborasi. Nggak semua harus dibikin sendiri. Ya, kita ngajari kolaboratif. Ya, kolaboratif kelas. Outing kelas, ya, bikin kelas itu fun. Tidak hanya di dalam ruangan dan duduk manis begini, enggak. Tapi keluar, bisa di stasiun, bisa di lapangan, bisa di sawah, bisa di taman, begitu ya. Bisa di halaman sekolah, bisa di halaman belakang sekolah, bisa di mana saja. Dan oleh karena itu kelas sekarang bisa kita klaim. Taman ini bisa dipakai untuk classroom, outdoor classroom. Mohon para asesor nanti kalau misalnya di sebuah sekolah itu ada classroomnya itu di luar, ya tidak masalah, kelas itu memang tidak harus di dalam kok. Zaman hari gini gitu loh, masih menuntut kelas sedeku, kursinya harus benar-benar kursi yang ada sandarannya. Belum tentu, bisa saja kayak kursi kafe. Ya, bentuknya open space gitu ya. Ini kan dunia sudah berbeda loh. Karakter anak-anak kita ini sudah beda. Ya, kemudian teknik-teknik yang lain ya. Nah, semua ini untuk memberikan apa? Memberikan suasana yang fun. Karena belajar yang fun itu membuat mereka jauh lebih menerima. Ya, daripada belajar yang dalam keadaan tertekan. Nah, kemudian menjawab kurikulum yang unmatched tadi ya. Sahabat-sahabat, akademik saja tidak cukup. Saya tidak mengatakan akademik tidak penting. Tetapi akademik saja tidak cukup sekarang ya. Karakter dan soft skill. Sekarang lagi tren yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan fleksibilitas, integritas, mempunyai kemampuan problem solving, collaboration, creativity, critical thinking, yang begitu-begitu. Maka jangan hanya mengandalkan akademik, nggak cukup. Oleh karena itu sekolah mesti memfasilitasi pengembangan karakter dan soft skill. Apa yang bisa kita buat adalah buatlah pusat-pusat aktivitas pengembangan karakter. Jadi clear mengembangkannya itu clear. Alokasikan waktu, berikan porsi jam di dalam seminggu. Suruh mereka hadir di pusat-pusat aktivitas pengembangan karakter yang bisa mengembangkan kreativitasnya, bisa mengembangkan communication skill-nya, yang bisa mengembangkan collaboration skill-nya, creativity-nya, critical thinking-nya, itu memang ada. Pusat-pusat aktivitas harus dibuat. Saya tidak tahu ini dimulai dari mana, mau dari pemerintah apa dari sekolah. Tetapi kalau nunggu pemerintah dalam standar baku begitu biasanya lama. Oleh karena sekolah jangan menunggu. Buatlah kreativitas di sekolah.
Kemudian bagaimana cara ngukurnya? Tadi jadi masalah ya, nggak jelas juga cara ngukurnya, di samping nggak jelas juklak juknis pengembangan karakter, juga nggak jelas cara ngukurnya. Nah, ini adalah metode yang bisa kita kembangkan, yaitu buat software aplikasi untuk mencatat kehadiran dan keterlibatan siswa di dalam pusat-pusat aktivitas tadi. Di samping juga nyatet portofolionya. Jadi software itu mencatat aktivitas anak-anak, ya, kehadiran anak, dan kemudian juga mencatat, memasukkan portofolio. Dari sini kelihatan banget nanti siapa yang kuat di bidang apa. Yaitu yang kehadirannya banyak dan portofolionya itu banyak. Dan masih ada cara lain untuk mengukur karakter dan soft skill, yaitu ukuran persepsi. Meskipun persepsi, kalau jumlah yang memberikan persepsi atau opini itu banyak, maka dia akan mendekati valid. Dan ini juga sering dipakai di marketing, begitu. Sangat banyak di layanan publik, itu kan persepsi yang dipakai. Persepsi yang dikuantisasi. Nah, mengukur karakter dan soft skill anak juga bisa menggunakan pendekatan ini, yaitu membuat kuesioner dan kemudian disodorkan kepada semua siswa dan guru, ya, untuk menilai satu persatu anak. Ya, yang ini sudah dipakai ya di perusahaan-perusahaan besar, sudah dipakai. Sering disebut sebagai penilaian persepsi 360 derajat. 360 derajat itu artinya teman-teman selevelnya, ya, kiri kanannya, kemudian atasnya adalah gurunya, kemudian bawahnya adalah adik kelasnya. Maka ini 360 derajat menilai dia semua. Lupakan jumlahnya terlalu banyak, ya nanti kan di sampling saja. Satu anak mungkin dinilai oleh nggak tahu berapa lah, misalnya satu anak dinilai oleh 40 orang, berarti satu anak menilai juga 40 orang yang mewakili 360. Atas, bawah, kiri, kanan. Itu kurikulumnya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk infrastruktur? Nah, untuk mendukung semua itu lancar, terlaksana, ya, infrastrukturnya mesti kita siapkan. Ya, kita siapkan. Kalau dulu lab itu hanya untuk praktek-praktek keterampilan hard skill atau akademik. Nah, sekarang kita butuh lagi pusat-pusat aktivitas, jadi semacam lab begitu, tetapi untuk pusat aktivitas pengembangan karakter. Ya, misalnya tempat pelatihan public speaking, itu ada ruangan untuk public speaking. Ruangan untuk mengekspresikan diri, agar mempunyai keberanian, ya, untuk berekspresi. Ruangan untuk ngelatih kolaborasi itu di ruang-ruang khusus begitu. Dan tepatnya itu yang kekinian, ya, yang full color, yang instagramable begitu, ya. Orang-orang tua aja di Google, kalau di BUMN yang sudah saya lihat itu di Telkom itu, ruangannya keren-keren. Sangat bagus-bagus. Ya, kalau dicari di Google, lihat saja Google Like gitu, ya, atau Open Space. Nah, sekarang sudah model kekinian lah. Jadi ruangannya yang di bawahnya ada kursi santai, ada karpet, ada bantal, ada macam-macam lah. Ya, silakan cari aja idenya di Google, banyak. Kemudian internet is a mandatory. Internet itu harus. Sekecil apapun, sepinggiran apapun sekolah kita, internet harus upayakan, harus ada. Kita akan ketinggalan kalau tidak ada internet. Baik menggunakan swadaya maupun pemerintah, bagaimana cara mengupayakan seluruh sekolah di Indonesia, bukan hanya di kota besar. Sekarang mungkin yang saya omongkan ini di kota besar tidak jadi masalah. Tetapi bagaimana dengan kota-kota kecil yang internetnya masih susah? Tapi jangan menyerah, ya, kalau internet belum ada, jangan menyerah, harus ada upaya. Harus ada, ya, salah satunya misalnya kita mendirikan antena yang tinggi begitu, ya. Dengan biaya, ya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan biaya? Pokoknya tidak boleh menyerah. Ya, apapun keadaannya nggak boleh menyerah. Usahakan bisa dapatkan internet.
Tadi sudah disebut ya, infrastruktur juga pastikan ada program aplikasi yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar, proses pengembangan karakter. Itu pakai program aplikasi yang tadi sudah kita bahas. Ya, itu infrastruktur. Dan sekarang adalah tata kelola. Ini nyawanya di sini ya. SDM-nya mesti ditingkatkan. Pak, kalau sekolahnya bayarannya masih kecil, Pak, tapi tetap harus mendapat perhatian. Ya, berbiaya atau tidak berbiaya. Karena kalau kita sudah punya internet, maka internet penting. Kita bisa belajar segala sesuatu dari internet. Contoh sekolah-sekolah maju itu banyak di internet. Kita bisa mendapatkan inspirasi dari sana. Tidak harus dengan biaya besar. Kreativitas nggak ada batasnya lah. Ya, kemudian kita ini punya masalah. Budaya dokumentasi kita ini rendah. Kalau dokumentasinya tidak bagus, maka Anda tidak bisa memanage kegiatan Anda, tidak bisa memanage target-target Anda. Ya, kita mengerjakan tapi nggak dicatat, nggak difoto. Oh, sekarang semua orang pegang foto kok, pegang kamera sekarang, pakai gadget. Itu pun tidak terbiasa, tidak dicatat. Oleh karena itu buatkan aplikasi. Tata kelola itu berbasis aplikasi. Dan semua evidence, semua bukti kita mengajar, kita perkembangan anak dan seterusnya, itu kita potret, kita upload di aplikasi. Ini sangat penting untuk tata kelola yang lebih bagus ya. Maka perencanaan, kemudian aktivitas lapangan, kemudian bagaimana memonitor, semuanya terdokumentasi yang berbasis aplikasi. Nah, demikian sahabat yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Bagi yang menginginkan kontak saya di bio. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.